dari jemaat GKJ Sidarja serta mungkin yang mengikuti lewat live streaming. Selamat datang di acara di malam hari ini dengan acara meditasi Amazing Point of Balance. Nah, nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Yusak Cahya Kristianto dari GKJ Dagen Palur beserta Ibu Lisa. Itu monggo nanti kita akan bersama-sama untuk memulai dan kita akan masuk di acara malam hari ini dengan baik dan dengan tenang gitu nggih. Dan acara akan segera saya sampaikan, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Yusak. Bapak Pendeta Yusak, dipersilahkan. Boleh diterangkan dulu lampunya. Ya, ini belum langsung meditasi ya, saudara-saudara. Ya, saya perkenalan diri dulu saja supaya lebih nyaman ya, karena saya baru pertama kali di sini. Saya biasanya mentok sampai Kawunganten. Ternyata tinggal 20 kilo. Padahal saya pikir sih Dareja itu sudah mepet Jawa Barat. Enggak, betul ya, mepet Jawa Barat. Oh iya ya, sudah mepet Jawa Barat. Ya, saya Yusak Cahya Kristianto, saya melayani di GKJ Dagen Palur mulai tahun 2023. Sampai hari ini, sebelumnya di GKI Ngupasan, Yogyakarta. 8 tahun di sana, alih pelayanan mutasi ke GKJ Dagen Palur. Istri saya satu, ada di depan. Di antara perempuan yang gundul pasti istri saya. Nggak ada di sini perempuan yang gundul. Di antara laki-laki yang gondrong berarti suaminya dia. Di sini yang gondrong cuma saya, laki-lakinya. Anak kami 3, sudah besar-besar, yang kecil baru saja pendadaran dan akhir bulan nanti wisuda gitu. Nah, diberi tema meditasi Amazing Point of Balance. Ini menurut saya menarik gitu ya. Karena saya tidak tahu publikasinya sebelumnya. Lalu saya tanya ke Pak Yehuda, ditemain apa toh? Tadi disampaikan temanya ternyata meditasi Amazing Point of Balance. Nah, Amazing Point of Balance itu sebenarnya nama dari lembaga psikologi yang didirikan istri saya. Istri saya psikolog klinis, mulai membuka layanan Amazing Point of Balance itu dari 2014. Saya sedikit banyak terlibat di sana, lalu saya juga ikut belajar metode-metode yang dikembangkan di sana. Sampailah pada satu pengembangan begitu ya, yang kami menerima bahwa suara itu bisa digunakan untuk menjadi sarana stress release gitu. Bahkan sebagai metode untuk memulihkan. Ada beberapa istilah gitu ya, ada sound healing. Sound healing itu berarti hanya menggunakan salah satu mangkok saja untuk sound atau bisa beberapa mangkok, bisa kombinasi begitu. Lalu ada sound vibration. Sound vibration itu berarti dengan merasakan getaran dari mangkok. Jadi kalau sound vibration itu mangkoknya ditaruh di badan, digetarkan di badan di titik-titik tertentu untuk melancarkan kelistrikan tubuh, peredaran darah begitu. Nah, yang ada di depan ini seperangkat yang disebut soundbath nanti. Mandi suara kalau terjemahan bebasnya ya, kira-kira kombinasi dari bermacam-macam suara ini untuk membantu menenangkan diri gitu. Kenapa suara bisa dipakai untuk menenangkan diri? Awalnya kami ketemu sama musisi yang menggunakan frekuensi untuk mempengaruhi audiens gitu. Dan kemudian sharing, ditemukan bahwa memang suara tadi bisa digunakan untuk sarana memulihkan, merilis emosi negatif dan membuat ketenangan, memberikan relaksasi.
Jadi sebenarnya metode yang nanti kita pakai itu hanya salah satu saja dari metode yang kami gunakan di Amazing Point of Balance untuk melakukan proses rilis emosi negatif. Jadi tema besarnya itu sebenarnya mental health, kesehatan jiwa begitu. Nah, sebelum masuk ke sini, karena ini sebenarnya cuma salah satu dari metode saja, ya nanti kita akan merasakan bersama. Nah, saya akan meminta istri saya, Bu Lisa, untuk menjelaskan dulu mungkin mental health, dan nanti kita bisa beberapa gerakan untuk dilatihkan supaya kita bisa merilis emosi negatif secara mandiri dan bagaimana itu bisa menjadi sarana terjadi pemulihan sebelum kita masuk ke sini. Jadi ini kita belajar dulu sedikit, membuka wawasan Bapak Ibu Saudara sekalian supaya lebih menikmati nanti di proses yang kita lakukan. Mari Bu, saya persilahkan waktu dan tempat. Selamat sore, saudara-saudara semua. Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali bisa berada di Sidareja Cilacap. Saya saya memperkenalkan diri, saya Lisa, seperti sudah disebutkan tadi. Saya sehari-hari berkarya sebagai konselor psikolog klinis. Jadi psikologi itu macam-macam ya. Ada yang di industri, ada yang di pendidikan. Nah, klinis itu seperti yang di puskesmas, di rumah sakit. Jadi membantu yang pusing gitu ya, yang agak terganggu untuk kembali sehat. Itu kira-kira. Nah, kita tadi membicarakan Amazing Point of Balance ya. Itu memang nama yang saya pakai buat layanan saya sejak 14. Kenapa? Apa intinya Amazing Point of Balance? Balance, keseimbangan. Karena yang dicari itu keseimbangan. Kenapa mencari keseimbangan? Karena ternyata ajaib ketika seseorang menemukan keseimbangan. Keseimbangan soal apa sih? Macam-macam, soal kalau di gereja ya perlu seimbang antara kerohanian, jasmani, pendidikan. Kalau di tubuh seimbang kanan dan kiri, depan dan belakang, atas dan bawah, itu yang diupayakan. Dan ternyata luar biasa dengan seimbang dari banyak pengalaman konsultasi yang dituju keseimbangan saja. Dengan seimbang luar biasa. Karena apa? Karena kita ini makhluk yang ajaib diciptakan Tuhan ya. Kalau kita bicara tentang kesehatan mental, dosa enggak ya? Ya mungkin asing ya di gereja bicara kesehatan mental, psikologi itu seperti orang yang sakit sekali, enggak. Kenapa kita perlu memperhatikan ini? Karena perlu seimbang antara kerohanian dengan kesehatan tubuh dan kesehatan mental. Mental ini enggak kelihatan, tetapi ada ya. Ada wujudnya enggak di kehidupan sehari-hari? Masalah di mental apa? Murung, ya. Emosi itu apa? Emosi itu macam-macam. Emosi itu bukan hanya marah. Kita bilang emosi itu bukan hanya marah. Emosi itu sedih juga emosi. Malu juga emosi, cemburu itu juga emosi, rasa tak berharga juga emosi, sombong juga emosi, itu emosi. Dan perlu seimbang antara kesehatan emosional, kesehatan fisik, dan kesehatan kerohanian. Kenapa? Rohani aja yang penting Tuhan. Begitukah? Nanti kalau yang penting Tuhan, tubuhnya sehat sendiri? Enggak ya, tubuhnya tetap perlu dirawat. Mental juga perlu dirawat. Karena semua itu terkait, terhubung sekali. Kalau emosi, tubuhnya gimana? Apa kaitannya emosi dengan tubuh?
Kalau emosional ada bentuknya, kalau marah ada bentuknya di tubuh. Siapa yang pernah marah? Semua, iya saya juga marah. Saya juga sedih. Kalau marah tubuhnya bagaimana? Tensinya naik, itu pakai alat ukur. Kalau yang dirasa-rasa sendiri, sebelum tensi berasa apa? Pusing, betul. Jantungnya, wah degup-degup kenceng ya. Lalu tangannya gini ya. Ngomongnya, ya aku memaafkan tapi ya itu bahasa tubuh. Artinya emosi terhubung dengan tubuh, jantungnya, paru-parunya terus nyesek. Ada hubungannya, nggak bisa ditinggalkan. Wah aku nggak penting lah kesehatan mental atau kesehatan tubuh, yang penting pada Tuhan saja. Ya kalau tubuhnya sakit bisa berbakti dengan baik nggak? Kurang gitu ya. Karena itu semuanya perlu terhubung. Mari kita coba dulu, betul nggak keterhubungan itu? Silakan berdiri. Kakinya dibuka selebar panggul. Nggak usah terlalu lebar, tidak juga terlalu sempit. Selebar panggul, lurus gini. Lalu kakinya ini ke depan, epleknya itu, telapak kakinya ke depan, bukan gini, ke depan. Nah ini postur yang bagus, yang seimbang. Memungkinkan kita seimbang kalau 11. Kakinya selebar panggul lurus, lalu ininya ke depan. Itu loh ada garis, bisa buat patokan. Nah, rasakan keseimbangannya kanan kiri. Dah, mantep ya. Sadari nafasnya. Tangannya dilepas saja, jatuh. Oke, baik-baik saja ya. Sadari keseimbangannya, nafasnya, dirasa-rasa tubuhnya. Sekarang coba ingat yang sedih, atau ingat yang marah, atau ingat yang stres, yang jadi pikiran. Diingat aja, gimana badannya? Ya, yang keras saja kita ngobrol ya hari ini, santai aja ya. Gimana badannya? Ada perubahan? Kehilangan keseimbangan, jadi goyang. Ya, goyangnya di tubuh atau di sini? Di tubuh, ya, tubuhnya kayak goyang. Betul. Ternyata ketika kita mengingat yang sedih atau marah atau enggak enak lah, tubuhnya terpengaruh, keseimbangannya terganggu. Ada lagi yang merasa lainnya? Nafasnya coba. Gimana nafasnya? Kenapa Bu? Nafasnya stres, gimana maksudnya nafasnya? Tertahan. Ya. Hah? Oh ya, jadi ketahan lalu dudut, dadak didudut gitu ya. Padahal ambekan itu gratis, alami, spontan ya, otomatis, dadak didudut. Oke. Apalagi? Ingat yang nyebelin. Gimana badannya? Nafasnya berat, keseimbangannya terganggu, bahunya jadi kenceng ya. Iya, betul. Terus apa lagi? Jantungnya berasa lebih deg-degan, ya. Lalu ininya keseimbangannya jadi maju. Ya. Tadi gini santai, sekarang jadi nah betul Bu, mau doyong gitu, mau gitu ya. Nah itu perubahan di tubuh, sehubungan dengan emosi, langsung sekali. Kenapa? Ya gitu hukumnya tubuh kita, memang terhubung. Jadi kalau kita stres, bisa nggak diabaikan? Bisa, nggak usah. Nggak bisa, tubuhnya langsung bicara. Membaca atau bicara ya, tubuhnya langsung berasa dan berekspresi dengan bentuk deg-degan, doyong, keseimbangannya terganggu, nafasnya berat.
Nah kalau gitu terus gimana? Sudah aku udah santai, tapi masih doyong ternyata. Itu sinkron enggak? Enggak seimbang, tidak jujur terhadap tubuh. Nah yang kita lakukan, psikologi ini sebenarnya memperbaiki keseimbangannya tubuh. Memang tekniknya sangat psikologis, tidak dikenal mungkin di gereja, boleh enggak? Boleh enggak Pak Pendeta? Boleh ya, karena itu ilmiah. Apa salahnya kita membuka diri yang diperbaiki keseimbangan tubuhnya. Kalau tubuhnya lebih seimbang atas hal yang tadi bikin stres, dampaknya apa? Ya? Males. Males gimana? Kalau tubuhnya jadi lebih seimbang, kira-kira jadi gimana terhadap masalah? Jadi fresh, jadi lebih enggak masalah. Lupa? Oh, enggak bisa lupa, enggak perlu lupa. Tapi kita lebih baiklah ngadepinnya gitu. Sekarang kembali lagi nyadari tubuhnya, ingat yang senang. Tempat yang indah, orang yang menyenangkan, prestasi yang pernah dicapai, bagaimana sekarang badannya? Ada berasa? Kuat, ya gembira di perasaan. Kalau gembira, tubuhnya bagaimana? Ini kita mau mengenali sisi-sisi kita. Nah iya, ringan di bahu atau ringan nafas? Oke, bagus sekali. Nah itu keadaan yang kita perlu capai. Bisa merasakan yang lain. Yang tadi keseimbangan terganggu, jadi lebih steady ya, nafasnya lebih enak. Gitu kira-kira, silakan duduk dulu. Wah Pak Yusa sudah siap-siap mau kasih contoh, mau ngajak senam aja. Kita senam ya hari ini ya, kita diskusi, kita ngobrol, berbagi rasa, senam, berbagi. Kami juga berbagi apa yang kami punya, yang kami alami dengan senang hati, membagi semua, mau ditanya apa aja yang kami bisa bagikan. Ada diskusi dulu? Kenapa kita perlu perhatikan kesehatan mental itu kira-kira? Ada diskusi enggak? Intinya saling terhubung antara tubuh, perasaan dan apa ya? Ya ke biochemical itu kimiawinya tubuh. Tubuh kita ini ada sisi kimianya, apa dia? Gula darah, kolesterol, kecukupan air, itu sisi zat-zat hormon, sisi zat-zatnya, asam lambung, itu juga aspek kimia. Dia terhubung dengan fisik, dengan emosi. Kalau emosi kacau semuanya. Nah, ujungnya memperbaiki dari mana? Tubuh dulu, emosi dulu, atau makanan gizi dulu? Dari mana? Emosi. Oh. Nah, puji Tuhannya bisa dari semua. Bisa dari sisi manapun. Tapi kalau kacau satu juga mengacaukan semua loh. Itu 3 hal terhubung begini. Kayak segitiga sama sisi. Apa tadi? Fisik, emosi, dan kimiawi. Terhubung ketat. Kayak segitiga sama kaki. Kalau satunya peyot semua. Gitu. Tapi memperbaikinya juga bisa dari semua. Dari memperbaiki kimiawinya dulu apa? Cukup air, gizi yang bagus, makan yang baik. Lalu dari tubuh bisa, dari emosi bisa. Kalau diperbaiki emosi, tubuhnya jadi baik. Diperbaiki dari tubuh, emosinya jadi lebih baik. Kalau kurang air, bagaimana? Ingat iklan Aqua? Kurang air, enggak fokus, lemes. Benar enggak ya itu?
Omong kosong nggak ya Aqua? Betul nggak iklannya? Masa air segitunya? Jadi ngeblank gitu, terus nabrak. Jalan nabrak karena ngeblank, kosong gitu ya. Bener nggak ya? Bener tapi nggak bener. Itu bukan soal Aqua, tapi Aqua, tapi air. Ya, dia klaim Aqua ini air. Itu bukan soal Aqua merek, tapi tentang air. Bisa diterimakah? Bisa diperbaikinya dari mana saja? Justru itu kebaikan Tuhan. Mana aksesnya bisa dulu, airnya dulu misalnya. Emosi jadi lebih baik, jadi lebih fokus, lebih gembira. Oh, saya ingat adik saya hamil dulu, muntah-muntah terus, sampai dehidrasi, nggak bisa jalan loh. Sampai kalau mau muntah ke kamar mandi merangkak, karena nggak kuat lagi berdiri. Bukan soal fokus saja ya, lemes. Sampai limbung, goyang gitu, kurang air. Bisa dari sisi manapun. Nah, kita akan kenalan perbaiki emosi dengan gerakan justru. Kalau memperbaikinya dari emosi dibilang santai aja gitu. Gimana? Bisa nggak? Ngomong tok ya. Santai gimana? Nggak ngerasa. Ya agak susah. Dibilang bersyukur atau berdoa. Bisa semata-mata? Nggak bisa. Nah, kadang bisa. Kadang juga enggak. Hal tertentu mungkin yang berat susah. Tapi kalau kita bisa sungguh bersyukur, ya memang berubah emosi. Tetapi kalau dalam hal belum bisa, gimana? Masih ada jalan dari fisik. Ini yang akan kami kenalkan. Lewat gerakan, mengurangi stres lewat gerakan. Kenapa? Supaya nggak usah beli obat dulu, dicoba dulu. Dan gratis, nggak usah bayar royalti ke saya. Gerakannya Anda belajar, lalu lakukan kapan? Bersedia, ya kalau mau melakukan ya bisa dapat manfaatnya, kalau enggak ya sudah enggak apa-apa. Gitu, gerakannya sederhana tapi bisa memperbaiki emosi. Kita akan coba beberapa. Bapak Ibu punya air putih enggak ya? Ada bawa? Mungkin bisa cari air putih dulu. Saya ajak dulu mencoba, mari berdiri, kita akan berdiri duduk ya. Sebelum minum air putih ini, coba diayun tangannya begini. Ya, gerakan manapun, diayun kekuatannya kayak apa? Rasa berat atau ringan? Berat. Coba ngingat yang gak enak, yang sedih, yang kesel, yang marah, diayun lagi, gimana? Tambah berat? Iya, itu maksudku, dia menurunkan energi. Kalau sedih itu energinya drops. Kalau senang coba diayun. Gimana? Ringan ya? Keren gitu. Ya, sekarang minum. Coba minum, yang punya di tempatnya langsung minum, yang belum mencari di rumah ya bisa dibantu. Saya juga minum. Ibu butuh sekarang. Tapi enggak doa. Air putih ya. Ya, yang buat senam ini butuhnya air putih. Air putih Sprite bukan putih. Nah, terima kasih dibagikan air putih. Saudara-saudaraku, air putih itu penghantar listrik di tubuh. Dia kabel. Nih, kalau kabelnya sini kan ada ya. Kabel listrik di tubuh kita adalah air putih. Kenapa perlu air dulu ya? Sudah bisa dilihat. Ada air putih di sana, yang belum punya bisa ambil.
Nah, kalau minum air putih, kabel listrik diperbaiki, yang tadi putus-putus jadi nyambung. Lalu listriknya menjadi lebih baik. Itu yang disebut energi. Alergi enggak Anda mendengar energi? Energi itu bukan haram, bukan mistik, tetapi adalah energi listrik, kelistrikan tubuh. Kita ini supaya bekerja juga perlu energi yang bagus, listrik yang cukup, seperti handphone. Kalau listriknya cukup, diajak kerja, oke. Kalau listriknya 5%, ya berat. Terima kasih. Yang saya akan kenalkan ini bagian dari gerakan brain gym, senam otak. Tapi ada beberapa, nah kalau soal ini berbeda, nanti tentang getaran. Kenapa getaran mempengaruhi kita? Suara ya. Sekarang silakan berdiri lagi setelah minum. Lalu ayun lagi tangannya. Ada beda enggak dengan tadi? Ya, beda, lebih ringan. Ayunnya begini boleh, diangkat begini boleh. Ada lebih ringan? Nah, itulah berkat aqua. Ya, fit, ya kan air. Air kan aqua. Memang itu aqua curang itu. Lebih ringan ya. Nah begitu. Jadi salah satu kunci perbaikan adalah dari biokimia. Kimiawinya tubuh pakai apa? Air putih. Lalu jadi lebih powernya lebih bagus. Mengingat masalah tadi jadi gimana? Habis minum. Ya ada beda. Sepele kan? Sederhana. Itu kekuatan Tuhan ya. Yang dibuat alam ini buat kita. Nah kita boleh memanfaatkan alam yang diberikan Tuhan. Semuanya buat kebaikan kita. Oke, sekarang setelah langkah 1, minum air putih, ada gerakan berikutnya adalah air putih itu seperti gini loh, colok. Soal listrik, alat listrik itu colok listriknya dulu. Sudah ya, kalau sudah dicolok diapakan? Saklar, betul, power on, nih gerakannya. Saklar otak namanya, di power on, kayak disambungkan kabelnya. Nih gerakannya, ini dibuka gini, menggosok di bawah tulang, ini namanya tulang selangka, tulang kerah. Ada pentolan 2 di bawah leher, nah Bapak Ibu gosok di bawah pentolannya itu.